Shalom semuanya, selamat pagi, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Semoga kesaksian kami ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Bagi kami sudah jadi berkat, semoga jadi kesaksian berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Berdiri? Oh? Berdiri? Oh depan, gak apa-apa Pak, duduk aja Pak, karena dia akan bicara nanti. Jadi sebenarnya yang pertama kali diundang istri saya ya, ketemu Pak Alex. Mana ya Pak Alex ya? Oh ada di belakang ya. Kebetulan sepupu, jadi pas minggu lalu ya, dia ada pernikahan keluarga, diundang untuk bersaksi. Jadi begitu dikasih katanya suami mesti ikut. Saya bilang kenapa suami mesti ikut? Ya udah, jadi akhirnya ya diharuskan mendampingi, saya mendampingi, tapi akan menceritakan adalah istri saya karena lebih baik bicaranya, lebih enak dilihat juga. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi. Terima kasih untuk undangannya, Ko Alex juga semuanya. Saya berterima kasih sudah memberi kesempatan buat kami menceritakan kebaikan Tuhan dan juga berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih ya Pak. Kesaksian saya ini cerita tentang anak saya. Jadi saya punya 2 anak, tadi Bapak sudah mendengar bahwa anak saya, kami 2, satu Benjamin umur 17 sekarang, yang nomor 2 namanya Charlotte, perempuan umur 15. Ini gambar ini anak saya yang paling besar yang di tengah, namanya Benjamin. Waktu itu ini usia 4 tahun, jadi masuk TK ya. Nah, Benjamin ini foto dia waktu usia 4 tahun. Ini kejadian tanggal 18 Juni 2010, usia dia 4 tahun. Jadi ini pagi harinya, dia sama teman-teman acara pagi itu di sekolahan adalah acara perpisahan karena mau liburan. Biasa ya Juni-Juli, ini 18 Juni 2010, Juni-Juli liburan anak sekolah. Nah waktu dia selesai sekolah pulang ke rumah, nah sore hari saya ingat sekali itu hari Jumat. Biasa di rumah kami setiap hari Jumat itu ada persekutuan keluarga yang sekarang sudah hampir 30 tahun, jadi dari mertua saya, jadi papa mamanya suami saya, lalu turun ke kami anak-anak untuk tetap kita mengkoordinasikan persekutuan ini. Nah jadi jam 6 sore itu saya lagi siap-siap di kamar berdua sama suami saya. Tiba-tiba pembantu saya telepon, Bu, Ben sakit kepala. Jadi saya turun ke bawah, saya lihat anak saya itu lagi jerit-jerit di depan kamar mandi, Mama sakit kepala. Dia bilang sakit kepala. Dan anak saya ini cukup bandel, jadi dia kalau jatuh tuh yang gak nangis punya gitu, lari-lari jatuh buk bangun lagi. Jadi saya melihat dia betul-betul sakit, kenapa? Karena urat kepala dan urat leher menjeritnya tuh bener-bener betul keluar, jadi kita tahu bahwa itu sakit yang tidak tertahankan. Saya bilang, Ben yang mana yang sakit? Di sini dia pegang, dia punya jidat, di sini dia sakit. Lalu gak lama kemudian dia muntah, dia ke kamar mandi, dia muntah di toilet, muntah. Setelah muntah dia seperti anak tertidur, lemes, tertidur di pangkuan saya. Saya langsung deg-degan karena saya bersyukur profesi dokter, jadi saya tahu itu satu hal ketika seseorang mengalami sakit kepala hebat lalu disertai dengan muntah, sesuatu mungkin terjadi yaitu tekanan di dalam kepala, tekanan intrakranial itu meningkat. Makanya dia muntah, jadi saya langsung keluarin senter, dia punya mata, ternyata pupilnya itu sudah tidak ada refleks. Saya panggil suami saya, sekarang juga ke rumah sakit. Nah saat itu kebetulan pembina persekutuan kami, Ibu Pendeta Sesanti Matulesi sudah hadir. Jadi didoakan dulu, lalu kita berangkat ke rumah sakit Siloam Kebonjeruk karena kami tinggal di Sunrise. Jadi saya telepon teman baik saya yang kebetulan dokter radiologi. Saya bilang, Cak tolong jangan pulang, Ben begini saya perlu scan langsung. Jadi sampai di rumah sakit ya karena Tuhan sudah siapkan ya, saya punya teman juga dokter-dokter, nggak pakai daftar, saya langsung masuk ke ruang scan, Mas taruh dia di MRI, lalu ketika kita lihat di komputer, teman saya kaget, saya lebih kaget lagi. Kenapa? Karena ternyata anak saya perdarahan otak. Jadi anak saya mengalami stroke hemoragik, stroke perdarahan, pecah pembuluh darahnya. Saya langsung gemeter, teman saya juga pegangan saya, Wen kenapa begini? Cak telepon dokter Eka.
Karena saya tahu Siloam Karawaci, dokter bedah syaraf, dokter Eka. Saya kasih tahu suami saya, Ben begini, begini, begini. Jadi suami saya tunggu di luar. Saya sama teman saya, telepon dokter Eka. Kita harus ke Karawaci, saya bilang, harus dioperasi. Lalu telepon dokter Eka, ternyata dokter Ekanya nggak ada. Karena tim bedah syaraf itu sedang ada conference di Bali. Saya bilang siapa aja timnya dokter Eka yang bedah syaraf siapa aja. Karena saya tahu untuk kondisi seperti ini kita perlu golden period itu 6 jam. Jadi dalam 6 jam dia harus dioperasi. Darahnya itu harus dikeluarkan dari kepalanya supaya kerusakannya tidak bertambah banyak. Jadi saat itu kita bersiap-siap di Siloam Kebonjeruk, ada satu dokter Harsan, tim bedah syarafnya dokter Eka. Jadi kita teleponan, dokter kondisi anak saya gini. Tadinya dokter Harsan yang mau datang ke Kebonjeruk, tapi ketika maksudnya melihat kondisi macet dan sebagainya, lebih baik kita yang ke sana gitu. Jadi anak saya disiapkan, lalu suami saya juga, saya lihat dia lagi sibuk WA sana sini, ternyata suami saya minta dukungan doa kepada semua orang, semua kenalan saudara. Dan ya beberapa saudara juga datang, mama saya datang, semua datang. Nah singkat cerita kita ke Karawaci, puji Tuhan. Itu hari Jumat jam 6:30, 7 sore atau jam 7 ya, itu macetnya luar biasa kan. 20 menit saya sampai di rumah sakit Siloam Karawaci. Dan di Siloam itu udah siap, mereka udah ada timnya. Jadi dari Kebonjeruk sudah telepon ke Karawaci, di Karawaci waktu di UGD itu udah ada tim yang siap terima Ben anak saya. Jadi waktu di UGD dia udah dipasang selang dan sebagainya, teman saya udah kirim fotonya ke dokter Harsan. Waktu itu saya ingat masih pakai BB, kirim semua fotonya. Terus temennya suami saya nunggu di Siloam Kebonjeruk untuk print foto, jadi kita jalan duluan, print fotonya masih print scan-nya itu masih ada masih beberapa menit lagi kita tinggal, jadi nanti dia susul bawa. Nah, singkat cerita anak saya dioperasi malam hari itu juga. Jadi operasi itu berjalan kira-kira 11:30 malam, jadi saya dapat golden period 6 jam itu saya dapatkan. Dia 11:30 dioperasi, selesai kira-kira jam 5:30 atau jam 6 pagi. Jadi operasinya itu sekitar 6 jam, kita tunggu ke sana ke sini. Lalu saya puji Tuhan operasinya berjalan dengan baik. Tapi memang ya anak saya pasti kepalanya keluar, kepalanya botak. Karena dibuka kepala dari pinggir ke pinggir jadi perbannya udah kayak bando, selang di sana sini. Lalu anak saya masuk ICU. Waktu di ICU saya juga lihat motorik anak saya refleksnya bagus. Apa sih yang kita paling takut kalau kena stroke kan nggak bisa bergerak ya. Nah, jadi saya lihat, oh motoriknya bagus, puji Tuhan dalam hati saya. Dokter juga bilang semuanya berjalan dengan baik, oke saya puji Tuhan. Nah lalu besok harinya Prof Eka datang dari Bali, kita diskusi, dia bilang, Bu ini kejadian yang sangat langka, anak kecil tahu-tahu pecah pembuluh darah tiba-tiba. Biasanya kalau anak kecil pembuluh darah pecah itu karena ada trauma, misalkan jatuh, ada kecelakaan dan sebagainya. Jadi menurut dokter Eka ini bisa saja kelainan kongenital, kelainan bawaan dari lahir. Jadi kita harus lakukan satu pemeriksaan yaitu DSA. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar DSA itu adalah kateter yang kita lakukan bisa sampai ke otak. Mungkin seperti yang dokter Terawan lakukan. Kalau tahu dokter Terawan ya pada dengar itu dokter Terawan kan melakukan DSA. Jadi dari paha dimasukin kabel kecil, selang kecil lalu tembus sampai ke leher, nanti disemprot dikasih cairan kontras sehingga kita bisa melihat seluruh pembuluh darah sampai ke ujung-ujungnya. Nanti kalau yang dokter Terawan lakukan kan kalau ada yang nyumbat nanti sama dia disemprot supaya lepas. Kalau yang kami lakukan waktu itu hanya untuk diagnostik. Jadi hari keempat itu dilakukan DSA. Jadi anak saya memang nggak sadar terus sampai beberapa minggu kemudian. Jadi dilakukan DSA, lalu dokter Eka bilang bahwa ternyata anakmu ini ada kelainan pembuluh darah namanya AVM, artery vena malformation, yaitu bentuk pembuluh darah yang di ujung itu menggumpal seperti rambut yang tergulung, lalu dia mudah pecah. Dia menemukan satu lagi, ada lagi nih satu kelainannya, kamu mau ngapain kata dia, saya tanya pilihannya apa. Jadi kami berdiskusi, saya dan suami saya sama dokter Eka, dia kasih pilihan 3. Yang pertama di glue kata dia, dilem, itu bisa dilem, jadi dia nggak pecah. Tapi tidak ada jaminan sepanjang nanti usianya bertambah,
Apakah nanti kalau lemnya luntur, ya kita tidak pernah tahu kata dokter Eka. Ada resiko ke arah itu, kalau lemnya luntur ya bisa saja terjadi pecah. Lalu yang kedua, menggunakan satu teknologi baru namanya gamma knife. Gamma knife itu jadi satu scan, bentuknya seperti helm. Nah nanti diradiasi dari seluruh arah dengan kadar radiasi yang kecil, sinar itu radiasinya rendah tapi dari seluruh arah mengumpul di satu titik di mana kelainan itu berada. Jadi bisa untuk kelainan pembuluh darah seperti ini, bisa untuk tumor dan sebagainya. Tapi kata dia, di Indonesia belum ada. Jadi tahun 2010 gamma knife ini belum ada. Lalu saya bilang yang terakhir apa? Yang terakhir dia bilang anakmu baru dioperasi, operasi aja ulang kata dia. Kita potong pembuluh darahnya. Saya bilang oke, baru dioperasi 4 hari. Oke, kita buka, kita pastikan, kita potong lagi. Kita potong aja itu kelainannya. Jadi anak saya hari kelima direncanakan dioperasi yang kedua. Nah dokter Eka bilang satu hal lagi, begini ya, kita merencanakan memasang selang dari otak anakmu, selang itu akan terus sampai ke rongga perut untuk membuang cairan yang kelebihan di otak. Kenapa saya tanya? Karena ventricle anak saya rusak. Ventricle itu letaknya di tengah otak, ada yang namanya ventricle yang berfungsi sebagai pompa cairan. Jadi di otak kita itu ada cairan jumlahnya tertentu sekian, memang diproduksi tapi kalau kelebihan si pompa itu keluarin sendiri karena pompanya rusak. Cairannya ini kan diproduksi terus, nggak bisa keluar. Kalau anak masih bayi akan terjadi hidrosefalus yang kepalanya besar. Mungkin Bapak Ibu tahu yang bayi kepalanya besar tuh memang karena ventricle-nya rusak. Anak saya udah 4 tahun nih, kepalanya kan udah keras. Kalau ada cairan lebih pasti akan mendesak otaknya rusak. Jadi saya bilang ya sudah dok, kalau memang harus dipasang, kalau memang demikian ya sudah. Tapi saya berdoa sama suami saya, aduh kita berdoa ya, mudah-mudahan selangnya enggak jadi dipasang. Karena selang itu kan akan dibawa terus seumur hidup dia. Saya ngebayangin aja aduh udah deg-degan gitu kayaknya. Saya berdoa deh. Kita setiap malam kita berdoa, kita minta dukungan doa semua keluarga, semua itu untuk mendukung kita di dalam doa. Nah, hari kelima operasi. Operasi itu berjalan dari jam 2 siang sampai jam 11 malam. Jadi operasinya itu lama sekali. Lalu saat dokter Eka keluar dari operasi dan ini hasil scan-nya. Ini waktu di DSA, ini anak saya. Nah ini dokter Eka bilang, ini udah kita udah potong kelainannya, ini yang kita dapatkan. Dia tunjukkan ke saya seperti ini. Terus saya tanya, dok jadi dipasang selang? Enggak, saya berharap enggak dipasang. Tapi dokter Eka bilang, kita pasang bu, kita jadi pasang selang karena dia butuh. Ventricle-nya sampai hari kelima ini tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Oh ya sudah, jadi waktu keluar dari ruangan saya bilang sama suami saya, aduh kok jadi dipasang ya ini ventricle-nya. Terus suami saya bilang begini, kamu jangan kayak orang gak percaya Tuhan. Dia bilang, kita berdoa minta pertolongan dari awal, hari pertama, golden period kita dapat. Anak kita operasinya berhasil. Yang kedua operasinya juga berhasil dengan baik. Jangan seperti orang gak percaya Tuhan. Tuhan kasih masalah, tapi Tuhan sudah sediakan jalan. Kita berjalan bersama Tuhan. Amin. Nah, lalu saya bersyukur sama Tuhan punya suami seperti ini. Selalu menguatkan. Lalu berikutnya anak saya masuk lagi ke ICU kan setelah operasi. Nah ini beda lagi. Setelah operasi kedua saya melihat badan karena kelainannya itu jadi waktu pecah itu ada di sebelah kiri depan. Jadi anak saya setelah operasi yang kedua lumpuh separuh badan, tangan, kaki semua separuh badan sebelah kanan tidak bergerak. Jadi walaupun dia tidak sadar kita kan bisa lihat refleksnya ya kan ada goyang, ada apa kaki dan tangannya diem aja. Saya bilang waduh motoriknya kena. Jadi saya tanya sama dokter Eka, dok operasi pertama kan gak apa-apa nih motoriknya, operasi kedua kok sepertinya yang sebelah kanan anak saya lumpuh. Karena menurut pengetahuan saya untuk motorik itu letaknya, syaraf motorik letaknya dari tengah ke belakang.
Ini kan anak saya kelainannya dari kiri depan gitu, kenapa motoriknya juga kena. Lalu dokter Eka bilang, bisa saja otaknya bengkak Bu, ini kan 2 kali operasi untuk anak kecil, otaknya membengkak. Jadi anak saya juga dipasang selang darah keluar untuk beberapa hari karena masih ada perdarahan dan sisa-sisa cairan operasi. Ibu lihat aja, kita juga belum, untuk beberapa hari anak saya nggak langsung dijahit rapet kepalanya karena bengkak, jadi supaya dikasih space, jadi saat membengkak tuh nggak merusak sisi otak yang sehat, jadi nanti setelah berapa hari baru dirapetin gitu. Nah setelah itu dokter Eka bilang saya juga nggak tahu pasti, kemungkinan karena bengkak menekan syaraf motorik. Oke, terus saya tanya lagi, kira-kira berapa lama ya terjadi seperti ini? Saya juga nggak bisa pastikan, tapi kita lihat perkembangannya. Jadi saat itu saya berpikir memang ya pengetahuan manusia itu sangat terbatas. Saya udah masuk ke rumah sakit Siloam Karawaci, maksudnya bagus ya, dalam arti rumah sakit bagus, fasilitas untuk bedah syarafnya juga nomor 1. Dokternya pun sudah dokter yang luar biasa, maksudnya boleh dibilang dokter paling pinter. Prof Eka itu kan termasuk pengajar juga di Jepang dan di mana-mana. Saya bilang tapi tetap nggak ada yang bisa ngalahin Tuhan. Yang kita harus berharap hanya Tuhan saja. Detik menit ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Saya juga mikir anak saya 1-2 jam lagi bagaimana nggak tahu. 3 bulan lagi anak saya seperti apa saya juga nggak tahu. Jika kita tetap terus berdoa. Tapi Tuhan itu baik ya. Dalam perjalanan ini saya melihat bahwa semakin hari Tuhan nyatakan kebesarannya. Luar biasa. Jadi nah kira-kira anak saya itu di ICU nggak sadar 2 minggu. Jadi dia itu benar-benar nggak sadar 2 mingguan, 14-15 hari. Kita berdoa setiap hari minta Tuhan tolong kapan anak saya ini bisa sadar. Oh ya, lalu saya bilang sama ketika anak saya buka mata untuk pertama kalinya setelah 2 minggu, kita nih bersorak luar biasa di ICU tuh kita senengnya luar biasa. Ben, ini mama, ini papa. Tapi saat itu saya juga sadar, kita nggak pernah loh bersyukur tiap bangun pagi buka mata. Kita take it for granted sama Tuhan. Semua dianggap biasa, bisa napas biasa, buka mata biasa, bisa jalan biasa. Tapi saat itu saya sadar, kita bisa buka mata, napas setiap hari, itu pemberian. Jadi banyak hal yang kita tidak syukuri, tapi kita dapatkan karena kemurahan Tuhan. Nah singkat cerita, anak saya pulang ke rumah setelah kurang lebih sebulan di rumah sakit, lumpuh separoh, lalu saya panggil juga fisioterapi ya. Setiap hari fisioterapi untuk anak saya ini. Saya bilang kapan ya kira-kira anak saya ini bisa jalan. Lalu papa saya ini juga seorang pembina iman saya juga. Jadi papa saya tuh bilang sama kami berdua begini, kalian berdua, ini anakmu, papi tahu kalian berdua sayang sama Ben ini udah setengah mati. Tapi ingat, Tuhan lebih sayang lagi. Terus ingat, Ben ini milik Tuhan. Kayak Tuhan yang tanggung jawab kalau ada apa-apa sama Ben. Seperti kamu, sesimpel ini dia bilang. Kamu kan punya TV di rumah. Kalau TV kamu rusak, siapa yang benerin? Kamu tanggung jawab benerin. Ben tanggung jawabnya Tuhan, dia bilang. Lalu satu hal lagi, kamu tahu nggak? Ini bukan masalah, ini berkat besar. Anak seperti Ben umur 4 tahun, Tuhan percayakan satu problem besar seperti ini karena Tuhan tahu dia mampu, dia bilang. Lalu papa saya tunjuk saya, kamu jadi mamanya sanggup enggak terima suatu hal besar yang akan terjadi. Kamu jadi ibunya, kamu juga harus bersiap-siap bahwa berkat besar itu datang. Tuhan sudah tentukan, itu papa saya bilang. Lalu saya lihat setelah kita panggil perawat fisioterapi setiap hari, perawatnya aja bilang saya nggak tahu Bu kapan dia bisa jalan. Mungkin 3 bulan kalau bisa jalan bersyukur. Tapi Tuhan luar biasa, saya lihat keajaiban setiap hari. 3 bulan anak saya sudah masuk sekolah. Itu luar biasa, puji nama Tuhan. Tapi saya juga berterima kasih dan saya juga tahu bahwa banyak dukungan doa. Ternyata yang doain anak saya saat itu tuh
sepertinya gereja-gereja banyak banget saat itu doain, sampai ada gereja di Korea pun mendoakan anak saya. Karena ada teman saya istrinya orang Korea, dia telepon mamanya yang ada di gereja sana. Jadi itu saya rasa kekuatan doa itu nyampe gitu ke atas. Tuhan dengar gitu. Jadi anak saya yang tadinya pun dia otak kecilnya juga rusak. Jadi dia itu sering vertigo dan nggak bisa kalau jalan nggak bisa langsung belok begini. Jadi kalau ada satu gerakan tiba-tiba dia akan muntah. Jadi dia dikasih obat sama dokternya gitu. Nah kalau vertigo itu kan mual, jadi dia sering lemes. Suami saya ajarin, Ben, kalau kamu berasa tidak enak, kamu berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, karena Tuhan itu dengar doa anak-anaknya. Jadi kalau saya lihat dia lagi lemes, kadang-kadang saya suka dengar dia teriak, Tuhan tolong aku dong gitu. Nah, sambil dia tiduran gitu, aku bilang ya oke lah. Nah suatu hari saya lihat dia lagi lemes gitu, kayaknya nggak enak badan karena kelihatan mukanya pucat. Nah dia pun saya tanya, kamu kenapa Ben? Aduh kepalanya, dia bilang kepalanya muter, terus enek ya? Iya, terus saya ambil obat dong, saya kasih obat buat dia. Lalu dia bilang begini, Mama aku udah berdoa sama Tuhan, aku nggak perlu minum obat. Terus saya bengong juga saat itu karena saya kan dokter. Dalam pikiran saya selama ini, sakit ya kamu minum obat. Tuhan kita berdoa, Tuhan akan jamah kamu sembuh, tapi kan pakai hikmat minum obat. Tapi saat itu saya belajar, ada satu dorongan di hati saya yang bilang, itu iman anakmu. Saya keep obatnya. Jadi itu saat terakhir saya mencoba kasih dia obat. Dan Tuhan sembuhkan luar biasa. Anak saya sekarang bisa lari, bisa lompat, bisa semuanya. Tuhan luar biasa. Ini dia sekarang. Ini lukanya seperti Bando, tapi ini Ben sekarang, nggak apa-apa, dia udah gede sekarang dan luar biasa. Ko Alex kemarin ketemu sama dia, udah 17 tahun depan mau kuliah. Saya percaya Tuhan menyertai luar biasa dan saya percaya bahwa Tuhan yang sama menyertai Bapak Ibu semua di tempat ini. Seperti Roma 8 ayat 28, bahwa Tuhan bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan ya kan bagi kita yang percaya buat dia. Amin. Terima kasih buat kesaksiannya luar biasa.